Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik. Pada hari ini Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kategorikal ministry. Tuhan pimpin sertai ibadah kami ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan, menaikkan syukur kami, sembah kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kehidupan kami. Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, membawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu dan urapi setiap mereka yang mendengarkan firman ini dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengambil satu tema yang berjudul hamba yang berhasil di mata Tuhan.
hamba yang berhasil di mata Tuhan. Saya ambil pembacaan kita dari kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sesudah hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan sebagaimana tema yang saya sampaikan tadi, yaitu hamba yang berhasil di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang beranggapan bahwa seseorang baru bisa dikatakan menjadi pelayan Tuhan yang berhasil kalau seseorang tersebut dikatakan sudah memiliki beberapa persyaratan. Nah, persyaratan tersebut diantaranya adalah orang tersebut harus pintar dan baik dalam memimpin puji-pujian, atau dia pintar memainkan alat musik, ataupun dia harus pintar berkhotbah. Tetapi ada juga yang beranggapan bahwa syarat untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang berhasil, yaitu jika seseorang tersebut mempunyai pendidikan sekolah yang tinggi, sekolah teologi yang tinggi, dan juga menguasai banyak ilmu yang lain seperti psikologi, ekonomi, hukum, dan lain-lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam melihat suatu arah keberhasilan dari seorang pelayan Tuhan, anggapan tersebut di atas itu memang baik, tetapi akan lebih baik lagi apabila syarat-syarat yang diterapkan berlaku juga di mata Tuhan. Jadi saudara,
Jika kita ingin menjadi hamba atau seorang pelayan Tuhan yang berhasil di mata Tuhan, maka kita harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, persyaratan-persyaratan apa yang telah diberikan Tuhan bagi kita supaya kita menjadi seorang hamba yang berhasil di mata Tuhan, atau menjadi seorang pelayan yang berhasil di mata Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui perikop pembacaan Alkitab hari ini, kita akan belajar beberapa persyaratan yang harus kita penuhi agar kita menjadi seorang yang berhasil di mata Tuhan. Baik kita sebagai pelayan di bidang musik, baik kita sebagai pelayan di bidang paduan suara, sebagai pengkhotbah, ataupun sebagai guru sekolah minggu, maupun kita sebagai seorang pengurus gereja. Nah, persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi itu diantaranya adalah, yang pertama adalah percaya dan memegang janji penyertaan Tuhan. Saya ulangi, percaya dan memegang janji penyertaan Tuhan. Yosua 1 ayat yang kelima. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mempercayai dan memegang sepenuhnya akan janji penyertaan Tuhan adalah merupakan hal yang membutuhkan perjuangan yang cukup berat, dan hal ini telah dialami oleh Yosua. Dikatakan bahwa Yosua sejak mudanya sudah menjadi abdi atau hamba Musa, telah melihat sendiri bukti penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Yosua dikatakan telah menyaksikan dan mengalami sendiri bagaimana Laut Teberau bisa terbelah menjadi dua bagian yang kemudian bisa dilewati oleh umat Israel untuk menghindari kejaran dan pasukan berkuda dari Mesir. Yosua juga telah menikmati kemenangan yang diraih oleh bangsa Israel atas setiap peperangan yang dihadapinya. Dan bukti nyata penyertaan Tuhan tidak mungkin Yosua lupakan adalah bagaimana Tuhan tetap setia menyediakan burung puyuh dan roti mana dari sorga untuk makanan umat Israel dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Serta masih banyak begitu bukti-bukti penyertaan Tuhan yang tidak mungkin Yosua lupakan. Saudara dikasihi Tuhan, meskipun Yosua dikatakan telah merasakan bukti penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel melalui kepemimpinan tuannya yaitu Musa, tetapi hal itu dikatakan belum cukup juga untuk meyakinkan Yosua akan janji penyertaan Tuhan bagi dirinya. Khususnya ketika ia dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel memasuki negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, saudara, hal ini dapat kita lihat pada ayat yang pertama. Dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Dan pada ayat yang kedua diteruskan, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, orang Israel itu. Nah, saudara, pemilihan Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel sebetulnya bukan merupakan hal baru yang mengagetkan bagi Yosua dan juga bagi bangsa Israel. Karena sebelum Musa meninggal, Tuhan telah memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Dan hal ini dapat kita baca di dalam Bilangan pasal yang ke-27 ayat 15 dan ayat yang sampai dengan ayat yang ke-18.
Saudara bisa melihat sendiri. Dan kemudian Tuhan mengulanginya lagi di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-7. Saudara juga bisa simak sendiri di dalam Alkitab saudara sendiri melalui perantaraan Musa. Dan Tuhan sendiri sebelumnya juga pernah berfirman langsung kepada Yosua di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-23. Nah, saudara, Tuhan sangat mengerti keadaan Yosua pada waktu itu. Untuk itulah, maka Tuhan menyuruh Musa untuk memberikan semangat kepada Yosua seperti yang terdapat di dalam Ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-38, dan melalui Musa juga Tuhan telah memberikan janji penyertaannya kepada Yosua seperti yang terdapat di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Saudara, dalam ayat 5 pasal 1 dari kitab Yosua ini, kita dapat membaca dengan sangat jelas penyertaan Tuhan kepada Yosua. Dikatakan demikian, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun Tuhan sudah mempersiapkan Yosua dan Tuhan juga sudah sangat jelas dalam memberikan janji penyertaannya kepada Yosua, namun di dalam hati Yosua masih tersimpan perasaan khawatir dan ketakutan dalam memikul tugas dan tanggung jawab yang harus dihadapinya. Hal ini mengingat akan kedegilan bangsa Israel yang kita kenal sebagai bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk. Nah, saudara, tetapi Tuhan melihat hati Yosua yang paling dalam. Karena itulah Tuhan berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahkan dalam perikop ini saja, Tuhan sampai berkata 3 kali, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-6, kemudian ayat yang ke-7, dan dilanjutkan di dalam ayat yang ke-9. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kesaksian dari seorang pemuda, di mana setelah bertobat, ia menerima lahir baru dan bertekad untuk menjadi seorang hamba Tuhan di satu sekolah seminari Alkitab. Setelah mengutarakan maksudnya kepada kedua orang tuanya dikatakan menolak dengan sangat keras, terutama dari pihak ibunya. Meskipun demikian, si pemuda ini tidak putus asa. Dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menunjukkan jalan yang terbaik baginya untuk dapat masuk ke sekolah seminari Alkitab tersebut. Kemudian pemuda ini tetap percaya dan tetap memegang teguh pada suara panggilan Tuhan tersebut. Kekasih Tuhan, ada begitu banyak rintangan yang dihadapi pemuda ini. Selain tidak mendapat restu dari sang ibu, ternyata dikatakan adiknya yang perempuan jatuh sakit dan diopname di rumah sakit. Belum lagi biaya yang diperlukan untuk masuk sekolah seminari tersebut. Tetapi pemuda ini dikatakan setiap malam sujud di kaki Tuhan, mohon petunjuk dari Tuhan. Saudara, mujizat terjadi. Sang ibu dikatakan mulai melunak dan tidak lagi melarang pemuda ini untuk masuk ke sekolah seminari. Seiring dengan itu pula, keadaan sang adik mulai membaik, berangsur-angsur menjadi pulih dan sehat kembali. Saudara, akhirnya pemuda ini menerima bantuan biaya dari sekolah Alkitab seminari dari beberapa jemaat yang bersimpati kepadanya.
Akhirnya pemuda ini masuk sekolah dan dia diterima di sekolah tersebut. Karena pemuda ini percaya dan memegang teguh akan janji penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi dirinya. Saudara, sebagai seorang pelayan Tuhan, kita harus berani menerima setiap tugas pelayanan yang telah diberikan Tuhan kepada kita dengan tetap percaya dan memegang teguh janji penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian kita akan melihat hal yang kedua, bagaimana kita dapat menjadi seorang hamba yang berhasil di mata Tuhan. Hal yang kedua adalah bertindak sesuai dengan ketetapan hukum-hukum Tuhan. Bisa kita baca dan kita lihat di dalam ayat yang ke-7 bagian A. Saudara yang dikasihi Tuhan, syarat selanjutnya yang ingin Tuhan berikan kepada Yosua supaya menjadi pemimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan itu adalah sama seperti saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu bertindak sesuai dengan ketetapan hukum-hukum yang telah Allah berikan. Nah, dikatakan Musa dan umat Israel telah melakukannya, bahkan sampai dicatat di dalam kitab Keluaran dan juga dalam kitab Bilangan, bahwa Musa dan juga umat Israel tersebut melakukannya tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Hal ini dapat kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-39 ayat 42, Keluaran 40 ayat 16, dan Bilangan 1 ayat yang ke-54. Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun Musa dikatakan berhasil membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, tetapi karena kedegilan umat Israel yang seringkali menyimpang dan melupakan ketetapan hukum-hukum yang telah diberikan, pada akhirnya hanya Yosua dan Kaleb lah yang diizinkan untuk memasuki tanah perjanjian tersebut. Hal ini bisa kita baca di dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-30. Sedangkan Musa dikatakan hanya diizinkan Tuhan untuk melihatnya saja. Jadi dikatakan Musa tidak dapat memasuki tanah Kanaan. Bisa sudah lihat buktinya di dalam Ulangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-4. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menginginkan hal itu terulang kepada Yosua, karena sesungguhnya Tuhan menghendaki perjalanan Yosua berhasil dan beruntung kemanapun Yosua pergi. Nah, untuk itulah dengan tegas Tuhan memberikan perintah kepada Yosua pada ayat yang ke-7 bagian B, dikatakan, "Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi." Lalu pada ayat yang ke-8 dikatakan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau pun akan beruntung." Saudara, dan untuk mencapai hal tersebut, dikatakan Yosua harus tahu memahami dengan benar akan ketetapan-ketetapan hukum yang telah diberikan Tuhan melalui Musa. Bahkan dikatakan Yosua harus membacanya berulang-ulang kali, konsisten serta merenungkannya siang dan malam. Pertanyaannya adalah, kenapa hal ini harus dilakukan oleh Yosua? Jawabannya adalah, karena inilah jalan satu-satunya agar dapat membawa umat Israel yang terkenal dengan kedegilan hati dan tegar tengkuk itu masuk ke tanah Kanaan. Tuhan mau memakai Yosua agar hati umatnya yang keras itu menjadi umat yang taat kepada Tuhan.
Selanjutnya, dalam ayat yang ke-9 itu dikatakan, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kata kecut dan tawar hati di sini dapat diartikan bahwa sesungguhnya Tuhan menghendaki agar Yosua tidak boleh ikut ataupun khawatir dalam menghadapi umat Israel yang keras kepala itu. Hati Yosua tidak boleh dibiarkan sehingga ia diliputi rasa ketakutan yang terus-menerus, serta lebih penting lagi, Tuhan menghendaki agar Yosua tidak mengakhiri atau meninggalkan tanggung jawab yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Selanjutnya kita melihat ada 3 larangan yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepada Yosua. Yaitu yang pertama, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Hal yang kedua, larangan itu, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Dan yang ketiga, janganlah kecut dan tawar hati. Nah, saudara, ketiga hal tersebut merupakan suatu pertanda peringatan bagi Yosua untuk tetap bertindak sesuai dengan ketetapan hukum-hukum yang telah Tuhan berikan kepadanya, supaya Yosua dapat berhasil membawa umat Israel ke negeri yang telah Tuhan tunjukkan atau janjikan tersebut, yang dikatakan negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Kekasih Tuhan, seringkali kita tahu dan kita mengerti akan firman Tuhan yang telah kita pelajari. Tetapi apakah kita juga sudah melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebagai contoh, kita semua sudah tahu dan mengerti akan firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sudah melakukan firman ini dengan sungguh-sungguh? Atau kita hanya melakukannya pada orang-orang tertentu saja yang dapat menguntungkan kita, yang dapat menolong kita, atau hanya pada orang-orang yang kita cintai saja? Saudara dikasih Tuhan, mengetahui firman Tuhan itu sangatlah mudah, karena kita tinggal membacanya saja. Tetapi untuk mengerti akan firman Tuhan itu ternyata adalah hal yang sangat sulit. Tetapi ada yang jauh lebih sulit lagi, yaitu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebetulnya hal tersebut dengan mudah dapat kita lakukan dalam kehidupan ini jika kita mau menerjemahkan firman Tuhan tersebut sebagai bagian dari kehidupan kita, bukan sebagai kewajiban rutinitas kita sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai pelayan Tuhan yang rela dipakai oleh Tuhan dan siap menerima tugas pelayanan yang telah Tuhan berikan, tentunya kita akan sangat merindukan keberhasilan dan dalam tugas dan pelayanan tersebut. Bukan hanya berhasil di mata manusia, tetapi jauh daripada itu adalah berhasil di mata Tuhan. Karena itu, kita harus percaya dan memegang teguh janji penyertaan Tuhan yang telah Tuhan Yesus berikan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Marilah, maukah kita memegang teguh firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadikan firman Tuhan itu menjadi bagian dalam
kehidupan kita sehari-hari juga. Amin. Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Engkau mengajarkan kami bagaimana untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang berhasil di mata-Mu. Tuntun kami, bimbing kami, dan sertai kami Tuhan, supaya kami boleh melakukan hal itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami percaya dan kami yakin bila Tuhan ada bersama-sama dengan kami, segala sesuatu yang kami lakukan, segala sesuatu yang kami kerjakan, kami percaya semuanya itu akan berhasil. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga, memberkati seluruh sidang jemaat yang sudah mendengarkan firman ini dan menyimpannya di dalam hati, terlebih yang mereka yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.